Oke, mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau bahkan malam untuk teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer, Bapak Iman Nurjaman, dan teman-teman administrasi bisnis reguler A yang saya sayangi dan banggakan. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tentunya di sini saya tidak sendirian, karena saya akan ditemani oleh teman-teman seperjuangan saya, di antaranya ada Adit Ano, Alia Fauzia, Fadil Makarim, Ihsan Fauzi, Khairul Nisailatur Rahmah, Kinanti Dean, Rifki Rahmatullah, dan Serlina Aisyah. Topik yang akan kami bahas yaitu mengenai perkembangan teknologi dalam dukungan pembelajaran. Sebelum mulai, mari kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Biar lebih semangat, kita pantun dulu ya. Beli snack box di Cantigi. Pulangnya kejebak macet di Gang Murni. Tanpa menunggu lama lagi, mari saksikan presentasi kami. Cakep. Ini langsung mulai ya, Bro. Pengembangan teknologi dalam dukungan pembelajaran. Pengertian teknologi pembelajaran adalah pengembangan, riset, desain, produksi, evaluasi, dukungan pasokan, pemanfaatan, sistem pembelajaran, peserta, bahan, peralatan, teknik, dan latar, serta pengelolaan usaha, pengembangan organisasi dan personal secara sistematik dengan tujuan untuk memecahkan masalah belajar. Di masa sekarang ini, manusia sangat bergantung terhadap teknologi. Hal ini membuat teknologi sebagai kebutuhan dasar setiap orang, dari anak-anak sampai orang dewasa, para ahli hingga orang awam pun memakai teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Teknologi di masa sekarang sudah berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi yang semakin besar di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dan dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia pendidikan khususnya pada proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada 3 prinsip dasar yang dijadikan rujukan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan sistem, yaitu cara berurutan dan terarah dalam usaha memecahkan permasalahan, artinya memandang segala sesuatu sebagai sesuatu yang menyeluruh dengan segala komponen yang saling melekat. Yang kedua, berorientasi pada peserta didik, bahwa usaha-usaha pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan harusnya memusatkan perhatiannya pada peserta didik. Dan yang ketiga ada pemanfaatan sumber belajar maksimal dan sebervariasi mungkin. Peserta didik belajar karena berinteraksi dengan berbagai sumber belajar secara maksimal dan bervariasi. Dengan demikian, upaya pemecahan masalah dalam pendekatan teknologi pendidikan adalah dengan menggunakan sumber belajar. Hal ini sesuai dengan ditandai pengubahan istilah dari teknologi pendidikan menjadi teknologi pembelajaran. Dalam definisi teknologi pembelajaran dinyatakan bahwa teknologi pendidikan adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi terhadap sumber dan proses untuk belajar. Selanjutnya, peran teknologi pada pembelajaran adalah memfasilitasi dan terbentuknya hubungan secara kolaboratif dan membangun makna dalam konteks yang lebih mudah dipahami.
Secara detail, teknologi dapat diarahkan yang pertama, membangun jaringan komunitas kolaboratif antara guru, dosen, siswa, dan sumber belajar. Beberapa aplikasi online yang bisa dipakai untuk telekomunikasi adalah Skype, Yahoo Messenger, Facebook, Zoom, dan Google Meet, dan jaringan lainnya yang dipakai. Yang kedua, menyediakan berbagai lingkungan penyesuaian masalah yang rumit, realistik, dan aman. Teknologi yang dapat digunakan untuk menyediakan lingkungan yang nyaman adalah Hypermedia dan software yang dapat digunakan untuk menciptakan proyek. Yang ketiga, membangun dan membentuk makna secara aktif melalui internet untuk mencari riset, mutakhir, foto, video. Hal ini bisa membantu siswa bukan hanya menikmati penelusuran, melainkan bisa belajar dan memahami serta tahu apa yang dipelajarinya. Dalam sejarah perkembangan teknologi, pembelajaran terjadinya perubahan dan perkembangan dari masa ke masa. Misalnya saja pada masa dahulu sebelum mengenal teknologi yang canggih seperti HP, laptop, televisi, dan lain-lain. Tetapi sekarang teknologi tersebut sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Teknologi di mana dalam pembelajaran saat ini sangat dibutuhkan teknologi sesuai kebutuhan masing-masing. Contohnya, pada zaman sekarang terdapat belajar jarak jauh. Jadi tugas guru hanya memberi tugas lewat email dan sebaliknya. Tugas siswa mempelajari tugas yang diberikan oleh guru tanpa harus bertemu. 5 tahap sejarah perkembangan teknologi pendidikan. Sejarah perkembangan teknologi pendidikan secara umum setidaknya telah dilewati 5 tahap, yaitu tahap pertama, teknologi pendidikan digabungkan dengan menggunakan alat bantu seperti grafik, peta, simbol, model, spesimen, dan bahan beton. Teknologi pendidikan adalah istilah dari digunakan sebagai sinonim untuk alat bantu visual. Teknologi ini adalah teknologi pendidikan yang tertua. Namun sayangnya tidak ada bukti yang tertulis awal mula teknologi ini digunakan. Sangat dimungkinkan sudah mulai digunakan sejak awal mula manusia ada di bumi ini. Tahap kedua, dari teknologi pendidikan dikaitkan dengan revolusi elektronik. Dengan pengenalan dan pembentukan hardware canggih disertai perangkat lunak atau software pendukung. Penggunaan berbagai alat bantu audio visual seperti proyektor, tape recorder, radio, dan televisi membawa perubahan revolusioner dalam skenario pendidikan. Dalam demikian, konsep teknologi pendidikan yang diambil dalam hal ini adalah instrumen canggih dan peralatan untuk presentasi yang efektif dari bahan ajar. Tahap ketiga dari teknologi pendidikan terkait dengan perkembangan media massa yang ada pada gilirannya menyebabkan revolusi komunikasi untuk tujuan instruksional. Computer Assisted Instruction atau disebut CAI yang digunakan untuk pendidikan sejak tahun 1950-an. Jadi menjadi popularitas pada era itu. Tahap keempat dari teknologi pendidikan adalah ketika teknologi pendidikan dipandang sebagai proses instruksi atau pembelajaran, penemuan instruktur di program memberikan dimensi baru pada teknologi pendidikan. Sistem belajar mandiri yang dibangun berdasarkan bahan diri, instruksional, dan mesin mengajar mulai muncul. Tahap kelima yang terakhir dari teknologi pendidikan dipengaruhi oleh konsep rekayasa sistem atau pendekatan sistem yang berfokus pada laboratorium bahasa, mengajar mesin, instruksi yang diprogram, teknologi multimedia, dan penggunaan komputer dalam instruksi. Pada tahap ini, teknologi pendidikan adalah cara sistemis merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses tentang belajar mengajar dalam hal tujuan spesifik berdasarkan penelitian.
Sejarah perkembangan teknologi. Sejarah perkembangan teknologi pendidikan dalam perspektif komputer. Pertama itu dalam era sebelum komputer mikro, kebanyakan guru mulai menggunakan sistem komputer ketika mikrokomputer sudah umum digunakan. Tetapi komputasi pendidikan sudah berkembang sebelum era mikrokomputer. Komputer pertama yang digunakan untuk pengajaran adalah pada awal tahun 1950-an. Di akhir 1960-an, IBM merintis 1500 instruksional mainframe yang pertama, atau komputer yang terhubung dalam skala besar dengan banyak pengguna terhubung melalui terminal. Pada saat itu, satu paket IBM 1500 yang merupakan terminal atau stasiun multimedia pembelajaran mampu menampilkan animasi dan video. Bersama dengan IBM pada tahun 1975, sebanyak 25 universitas menggunakan sistem ini, mengembangkan Computer Assisted Instruction atau CIA, melakukan koneksi jarak jauh. Namun teknologi ini pada saat itu masih sangat mahal dan membutuhkan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit, sehingga hanya sedikit saja lembaga pendidikan di negara maju pada saat itu yang mampu mengaplikasikannya. Pada akhir 1970-an baru muncul sedikit dukungan untuk komputer berbasis kurikulum yang dikendalikan oleh kabupaten atau perusahaan untuk pengolahan data. Selanjutnya ada era komputer mikro. Di jaringan komputer terpadu mulai dibuat baik dan lebih bahkan pertama awal tahun 1975, dan guru mulai ada yang membawa komputer kecil, independen, desktop yang disebut dengan mikrokomputer. Mikrokomputer adalah sistem yang dirancang untuk digunakan oleh hanya satu orang pada suatu waktu. Dalam ruang kelas mereka, ini adalah gerakan signifikan untuk merebut kendali komputer pendidikan dari perusahaan, universitas, dan pemerintah, sehingga kendali sepenuhnya dipegang oleh guru dan sekolah. Beberapa inisiatif muncul untuk membentuk sistem pengembangan teknologi pembelajaran dengan kontrol berpusat pada guru. Di antaranya, software publikasi atau layanan untuk memfasilitasi guru berkembang dalam pembelajaran, organisasi untuk mereview perangkat lunak dan membantu guru memilih produk berkualitas, organisasi profesional, jurnal, majalah mulai mempublikasikan ulasan software dengan merekomendasikan top produk teknologi pendidikan. Guru merasa ingin lebih terlibat dalam memberi masukan dalam desain perangkat pembelajaran berbasis teknologi, sehingga perusahaan menciptakan bahasanya dan sistem authoring-nya, misalnya PILOT, Super PILOT, Genesis atau PASS. Namun keterlibatan guru dalam mengembangkan sendiri aplikasinya ternyata terlalu memakan waktu mereka, sehingga minatnya memudar. Sebagian sekolah mulai mencari cara untuk membangun CAI dengan biaya yang lebih murah. Pemerintah mulai membeli jaringan sistem belajar terintegrasi atau sistem jaringan yang menyediakan baik CIA berdasarkan kurikulum dan fungsi CMI, kontrol dari pembelajaran berbasis komputer, pindah lagi ke pusat server di sekolah dan kantor perusahaan. Adapun juga 3 inisiatif teknologi lainnya bisa ditandai dalam sejarah perkembangan teknologi pendidikan modern, yaitu karena cukup menonjol di era ini. Contohnya yaitu gerakan literasi komputer. Ketika keterampilan menggunakan komputer dianggap penting bagi guru, maka sekolah mencoba menerapkan kurikulum komputer. Namun, upaya ini akhirnya tidak maksimal karena kesulitan mendefinisikan dan mengukur keterampilannya. Videodix berbasis kurikulum. Perusahaan-perusahaan aplikasi data bergabung menawarkan kurikulum pembelajaran berbasis videodix, mulai dari berjalan mandiri sampai hubung ke mikrokomputer. Namun ketika bentuk dan dari penyimpangan optik dan digital menggantikan teknologi videodix, kurikulum tidak ditransfer. Adapun lanjutnya gerakan logo. Fokus akhir dari periode itu adalah pemrograman logo, sebuah bahasa pemrogram tingkat tinggi yang awalnya dirancang sebagai sebuah kecerdasan buatan atau AI, artificial intelligence, yang bahasa yang dirancang untuk menarik keputusan atau membentuk kemampuan dari pikiran manusia, tapi digunakan oleh Seymour Papert pada tahun 1980 untuk mendukung tampilan komputer yang dapat digunakan sebagai sebuah bantuan untuk mengajar memecah masalah, dan penelitian menunjukkan hal itu berguna dalam beberapa konteks. Peneliti bisa menangkap data logo pada matematika atau kurikulum keterampilan lainnya. Namun ketertarikan pada logo juga berkurang pada awal tahun 1990-an. Adapun era internet, sejarah perkembangan teknologi pendidikan mencatat pada awal tahun 1990-an, universitas-universitas di seluruh dunia
terkoneksi dengan jaringan komputer yang bisa saling bertukar informasi dengan menggunakan suatu perangkat lunak standar yang sudah beroperasi selama bertahun-tahun. Kemudian World Wide Web atau WWW diperkenalkan pada tahun 1993. WWW adalah suatu sistem dalam satu jaringan internet yang memungkinkan menampilkan grafis dari situs internet melalui hypertext link atau potongan dari teks atau gambar yang memungkinkan pengguna untuk melompat ke lokasi lain yang terhubung oleh jaringan. Software browser pertama atau Mosaic dirancang agar memungkinkan pengguna untuk menggunakan link ini. Ini adalah tanda awal dari era ketiga dari teknologi pendidikan. Guru dan siswa bergabung dalam kerumunan dari pengguna di dalam superhighway informasi. Dan perkembangan teknologi komputer ini berpotensi meningkatkan pembelajaran dengan sangat signifikan. Pada awal tahun 2000-an, email, multimedia online, dan konferensi video menjadi standar dari pengguna internet. Website menjadi sebuah bentuk komunikasi primer bagi pendidik, sekaligus pendidikan jarak jauh menjadi semakin berkembang di semua tingkat pendidikan. Makna secara online berubah dari hanya di dalam komputer menjadi terhubung ke dalam internet. Di Indonesia kemudian diadaptasi dengan istilah daring dalam jejaring. Sekolah virtual yaitu sekolah di mana siswa dan guru yang dipisahkan oleh jarak atau waktu kemudian hanya berinteraksi melalui komputer dan atau teknologi telekomunikasi. Pada tahun 2000-an mulai tumbuh dan berkembang menjadi suatu andalan dari masyarakat pendidikan. Adapun era teknologi seluler, media sosial, dan akses terbuka era ini dimulai sekitar awal 2000-an. Ketika perangkat portable atau gawai seperti smartphone dan tablet membuat akses internet dan komputer semakin leluasa dilakukan di mana saja. Individu semakin leluasa membuat jaringan sosial seperti Facebook dan Twitter sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini ternyata sejalan dengan perubahan kualitas pendidikan. Kemudahan komunikasi dan akses ke sumber daya online mendorong banyak perubahan signifikan dalam dunia pendidikan. Di antaranya adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ, sebuah peningkatan dramatis dalam jumlah dan jenis pendidikan jarak jauh terjadi mulai dari pendidikan tingkat tinggi dan kemudian berkembang sampai pendidikan tingkat buku elektronik atau e-book atau teks membentuk digital pada komputer, pembacaan ponsel semakin populer menjadi media. Guru dan siswa menjadi sangat bebas dalam menggunakan sumber belajar dengan kebutuhan atau preferensi mereka. Akses seluler para peserta didik memiliki kebebasan dan kemudahan yang luar biasa dalam mengakses pembelajaran yang mereka ikuti, juga mengakses sumber belajar hanya dari jaringan internet. Kemudahan akses ini semakin luas ketika perangkat seluler hadir semakin kecil dan ringkas. Baik guru maupun siswa bisa mengakses dan belajar kapan saja dan di mana saja. Akses terbuka. Sekitar tahun 2008 banyak universitas menawarkan akses terbuka yang disebut Massive Open Online Course atau MOOCs, memungkinkan siapa saja yang di seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam kuliah yang terbuka. Pada tahun 2011, MIT Report dan Salesforce yang dipopulerkan kemudian MOOCs semakin banyak yang digunakan. Perguruan kita selanjutnya konsep MOOC diakuisisi oleh banyak lembaga pendidikan di seluruh dunia. Sekian terima kasih. Dampak dan manfaat teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah dampak positif teknologi dalam pembelajaran. Sumber ilmu dalam pendidikan. Hal ini berarti guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan yang siswa dalam belajar dan berdampak terhadap informasi yang diajarkan oleh guru. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. Dengan kemajuan teknologi,
yang membuat peserta didik mampu memahami materi yang abstrak. Karena materi tersebut dengan bantuan teknologi dapat dibuat secara abstrak dan menarik sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Dan ketiga, sistem pembelajaran tidak harus tatap muka. Dengan adanya berbasis aplikasi video conference, pembelajaran yang disampaikan tidak harus secara tatap muka langsung. Yang keempat, adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Dengan berkembangnya internet, semua tugas yang sebelumnya dikerjakan dengan cara manual dan membutuhkan waktu yang cukup lama menjadi sesuatu yang mudah untuk dikerjakan. Yang kelima, pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Di dunia pendidikan, tentu banyak hal dan bahan yang harus dipersiapkan. Contohnya adalah penggandaan ujian. Dengan adanya mesin fotokopi, kita bisa mengandalkan kertas dengan mudah. Sedangkan untuk dampak negatifnya, yang pertama, ada e-learning yang dapat menyebabkan pengalaman usia guru. Dengan adanya sumber belajar yang banyak tersedia di internet, peserta didik dapat mencari ilmu di internet, sehingga dapat menggeser fungsi guru sebagai mengajar pelajaran. Yang kedua, terjadinya mengakses internet dikhawatirkan peserta didik tidak memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal. Bukan benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tetapi malah mengakses hal-hal yang tidak baik seperti pornografi dan game online. Yang ketiga, peserta didik bisa terkena information overload. Dengan sangat banyaknya informasi yang tersedia di internet, membuat peserta didik dalam menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengumpulkan dan mengorganisir informasi yang ada. Yang keempat, peserta didik bisa menjadi tergantung keberadaan dunia maya atau artificial. Hal ini bisa terjadi ketika peserta didik tidak memiliki sikap kritis serta kritis terhadap sesuatu hal yang baru. Dan yang terakhir, berperan. Di dunia, dalam dunia pendidikan, pencurian dokumen atau aset penting tentang sebuah data pendidikan yang dirahasiakan dapat terjadi jika sistem keamanan tidak ketat. Selanjutnya, ada manfaat teknologi dalam dunia pembelajaran. Yang pertama, ada menambah informasi. Manfaat pertama, penggunaan teknologi adalah sebagai sarana pendukung bagi siswa dan pendidik untuk mencari informasi yang lebih luas, selain menggunakan sumber dari buku dan media cetak. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar. Hal ini terjadi karena informasi yang ada di internet lebih update, sehingga para siswa bisa dengan mudah mengakses informasi-informasi yang baru diperlukan di bawah pengasuhan guru. Yang ketiga, memudahkan akses belajar. Proses pembelajaran dapat dipermudah dengan adanya teknologi dalam pendidikan. Misalkan, guru dapat memberikan materi dan tugas belajar melalui email, sehingga peserta didik bisa segera menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tersebut. Yang keempat, materi itu lebih menarik. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat membuat peserta didik lebih nyaman dan tidak terkesan jenuh atau monoton, karena penyampaian informasi melalui teknologi canggih terlihat lebih variatif dan modern. Yang terakhir, meningkatkan minat belajar. Informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap, serta akses yang mudah didapatkan, dapat membuat siswa lebih minat dalam melaksanakan pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pendidikan memang memiliki beberapa manfaat untuk kelangsungan pembelajaran. Namun, di sisi lain, kita harus tetap mengawasi saat memanfaatkan teknologi, karena mudahnya informasi yang dapat mudah diakses di teknologi tidak hanya informasi positif saja, tetapi juga ada informasi yang negatif. Alhamdulillah, semua pemaparan materi sudah terselesaikan. Gimana teman-teman kira-kira ada paham belum tentang materi yang baru dibahas? Mungkin saya selaku moderator akan sedikit menyimpulkan bahwasanya teknologi pendidikan bisa diartikan sebagai pegangan atau pelaksanaan pendidikan secara sistematis.
sebagai sebuah proses teknologi pendidikan bersifat abstrak. Dalam hal ini, teknologi pendidikan bisa dipahami sebagai suatu proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan untuk mengatasi permasalahan, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah tersebut yang mencakup semua aspek pembelajaran manusia. Adapun alasan kami memilih topik ini karena kita sebagai generasi milenial yang tentunya sudah hidup berdampingan dengan kecanggihan teknologi, mau tidak mau harus selalu mengikuti perkembangannya. Terlebih lagi, kita sebagai mahasiswa harus menguasai hal-hal baru agar tidak tertinggal. Contohnya saja selama kurang lebih 2 tahun lamanya, kita semua belajar virtual yang dimana benar-benar mengaplikasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Untuk beberapa orang pasti akan merasa kesulitan karena belum terbiasa. Contoh lainnya seperti saat ini, kita sedang melakukan pembelajaran menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Aplikasi ini mungkin baru pertama kali dipergunakan, sehingga masih banyak kendala-kendala yang dihadapi. Maka dari itu, kami rasa perlu mengkaji atau mengulas kembali mengenai peran teknologi, dampak teknologi, dan lainnya terhadap dukungan pembelajaran. Sepertinya untuk pembahasan materi atau diskusi presentasi pada hari ini sudah cukup. Saya selaku moderator akan mengakhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dibuka dengan pantun, maka ditutup juga dengan pantun. Adik Anuf beri ketupat, ketupatnya jatuh gara-gara Serlina. Teman-teman tetap harus semangat, karena ini baru semester 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.